Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, ini adalah Bapak Parningotan Siagian sebagai fasilitator dan Bapak Bidarlis pengajar praktek yang telah membimbing saya sampai saat ini. Pada kesempatan ini, kami diberikan tugas untuk melaksanakan penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dalam tahapan ini, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Sebagai contoh, kasus 1 tentang siswa terlambat datang ke sekolah. Skenario 1. Pada hari Selasa pagi, kelas 6 sedang belajar matematika. Seorang peserta didik bernama Bella terlambat datang ke sekolah dan ia terlambat belajar matematika. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Penyelesaian masalah menggunakan hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Sesuai laporan guru piket kepada wali kelas bahwa Bella sering terlambat ke sekolah, wali kelas bertanya apakah itu benar dan Bella mengakui kesalahannya. Setelah menstabilkan identitas, kita masuk kepada tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan. Wali kelas menanyakan kepada murid apa yang menyebabkan ia sering terlambat ke sekolah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Wali kelas menanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar oleh siswa tersebut dan bagaimana cara siswa tersebut untuk memperbaiki masalah ini. Respon siswa setelah dilakukannya restitusi segitiga. Siswa merasa sangat senang berdiskusi dengan bu guru dan menemukan solusi atas permasalahan terlambat datang ke sekolah. Mari kita dengarkan dan perhatikan video tentang restitusi segitiga. Bella, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket, kamu sering terlambat ya? Iya, Bu. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan, Bu. Baik Bella, berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan kita bisa memperbaikinya. Apakah kamu setuju? Setuju, Bu. Baik Bella, sesuai terlambat pasti kamu ada alasannya. Kenapa Bella sering terlambat? Saya terlambat karena saya sering begadang dan main HP, Bu. Baik, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Baik, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak, Bu. Baik, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Baik. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak?
Penting, Bu. Kalau kita disiplin, kita lebih bisa menggunakan dan menghargai waktu, Bu. Baik, menghargai waktu itu penting. Kalau kita bisa menghargai waktu, kita bisa menghargai orang-orang dan pekerjaan kita tidak menumpuk dan kita bisa melatih kepedulian kita terhadap orang lain. Iya, Bu, saya minta maaf. Baik, Bella, tindakan kamu minta maaf itu sudah benar. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bermain HP lagi, Bu. Baik, tindakan kamu itu sudah benar. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik, Bu. Baik, lebih semangat. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Nabila dari kelas 6A. Saya sangat senang sekali dapat berdiskusi dengan Bu Guru. Karena saya dapat mendapatkan solusi agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Kasus 2. Siswa marah kepada temannya karena mencontek pekerjaan rumah dan tugas-tugasnya. Pendekatan yang kita lakukan menggunakan restitusi segitiga, menstabilkan identitas. Guru menanyakan apakah benar Eka marah kepada temannya karena telah mencontek hasil tugas dan PR yang telah dikerjakannya. Eka mengakui perbuatannya dan marah kepada Dika karena telah mencontek hasil PR dan tugas yang telah dikerjakan. Memvalidasi tindakan. Guru menanyakan apakah tindakan yang dilakukannya sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Siswa mengakui bahwa tindakannya tersebut telah melanggar keyakinan saling menghormati antar teman. Tahapan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Guru menanyakan kepada siswa apakah keyakinan yang telah disepakati tentang menghargai sesama teman itu penting. Siswa mengatakan bahwa itu sangat penting, dan guru menanyakan kepada siswa apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki masalah tersebut. Siswa mengatakan bahwa dia harus bersabar dan bisa menahan emosi. Respon siswa setelah dilakukannya pendekatan restitusi segitiga. Siswa merasa senang bisa berdiskusi dengan guru dan tidak marah karena telah berbuat kesalahan dan menemukan solusi terhadap teman yang mencontek tugas dan pekerjaannya. Mari kita simak video berikut ini. Eka, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Dika ya? Iya, Bu. Kenapa? Karena saya kesal, Bu. Kenapa kamu kesal, Eka? Dika selalu mencontek PR saya, tugas saya juga selalu dicontek. Oh, begitu. Wajarlah kamu marah. Jika ibu juga berada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Baik. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah, Bu, sama Dika. Tanpa saya sadari, saya mengebrak mejanya, Bu. Oh, begitu. Pasti kamu punya alasan melakukan hal seperti itu. Iyalah, Bu. Iyalah. Saya sudah berusaha payah mengerjakan soal Dika dengan seenaknya menconteknya, Bu. Oh, ya wajarlah kamu marah karena mencontek tugas kamu. Ibu juga pasti melakukan hal yang sama. Tetapi ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat yang lebih dari berbuat baik, berbuat lebih buruk daripada itu, contohnya memukul. Baik, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Iya, Bu. Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghargai antar teman. Baik, bagi kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Baik, kalau itu penting, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar, Bu. Baik, kamu harus lebih bersabar. Sekarang tindakan yang harus kamu lakukan? Hanya harus lebih bersabar, dan kalau ada teman yang mencontek saya,
mengadukannya kepada guru mata pelajaran atau guru kelas. Baik Eka, tindakan kamu itu sudah benar. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka, kelas 6 SD. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Guru untuk dapat mengendalikan amarah saya sama teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar.